Hello guys, welcome back to my video channel. Hari ini apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Oke guys, hari ini aku mau ngevlog. Sekarang ini aku on the way pergi ke tempat kerja, dimana aku lupa buat vlog yang baru sih. Sebenarnya udah lama sih ini, udah semingguan. Aku balik kerja di tempat kerjaku dulu guys, namanya Kulinarion. Dan di video-video lamaku, video-video vlog sebelumnya, sebenarnya aku udah pernah sih bikin vlog konten waktu aku kerja. Karena ada beberapa teman-teman yang penasaran di mana aku kerja sekarang. Jadi aku mau ngevlog sekalian. Hari ini aku ada event guys ya. Nah sekarang aku udah mau sampai nih guys di tempat kerjaku guys ya. Tuh ada spatula, ada whisk, ada apa tuh? Jadi, cooking class, team building, birthday party, dan ya di sini guys. Welcome to Kulinarion guys. Welcome back to Kulinarion. Jadi kita mau masuk. Karena mungkin aku orang pertama ya. Jadi karena hari ini kita ada event. Eventnya itu jam sore. Jadi karena kebetulan aku ada janjian sama orang, ada sesuatu merchandise yang akan datang. Jadi aku masuk ke sini. Mau jelasin dikit di tempat kerjaku ini yang dulu dan aku balik lagi. Jadi di sini tuh tempat kerjaku ini adalah tempat kerja di mana menyediakan pelayanan servis tempat. Jadi tempatnya ini berupa bisa ada conference room, ada tempat untuk ruangan untuk cooking ya, dan bisa dilakukan untuk bisa workshop dengan aktivitas entertainment guys. Jadi seperti private party gitu dah, team building, birthday party untuk orang dewasa, anak-anak kecil. Jadi kita memberikan layanan organizer gitu lah, bikin event organizer, bikin events, dimana kita memberikan layanan seperti itu dengan basicnya sih cooking sih, dan disertai ya cocktails gitu lah juga gitu. Di sini tempatnya sangat besar banget ruangannya. Ada beberapa ruangan seperti studio kita. Di sini ada tiga studio cooking ya. Jadi mulai dari studio A. Jadi kita liatin ke kalian. Aku liatin ke kalian. Kita masuk ke studio A guys ya. Ini studio A ya. Ini studio A. Ya studio A lumayan besar guys ya. Jadi setiap ada station untuk masak. Di sini juga ada kita bilang pelita kompornya elektrik. Dan di sini juga ada barnya juga, di mana aku selalu kerja di situ. Dan di sini ada chef table-nya di sini. Jadi chefnya ini, kalau misalnya chef table-nya ini, dia juga masak di sini. Jadi mereka ngajarin di sini. Di situ ada oven, ada refrigerator, itu zinc untuk cuci tangan. Di situ ada papan, biasanya kita tulis untuk menu dan welcome itu buat orang yang bikin acara. Jadi kita tulis di situ, pakai ya kapur di situ. Terus di sini ada televisi, video-video slide tentang kegiatan di Kulinarion. Ya, studio A ini cukup lumayan besar ya guys ya. Jadi studio A, studio B itu connecting, cuma di-sekat aja dengan tembok ini. Jadi temboknya ini bisa dibuka sih kalau ada event besar gitu ya. Kebetulan ntar hari ini kita ada acara eventnya di studio A guys. Kita gunakan di studio A. Nah di sini studio B. Studio B hampir sama seperti studio A, cuma kapasitasnya dia lebih medium, lebih kecil dibandingkan studio A. Sama juga ada barnya juga guys ya. Jadi setiap studio juga ada bar, ada working stationnya untuk memasak. Di situ juga ada chef table, di situ ada kulkasnya juga, ada ovennya juga. Oke. Terus di studio C, ini studio B guys ya. Kita udah masuk studio B, terus studio B, dan sekarang ini studio C. Nah studio C sama seperti studio B, lebih kecil lagi kapasitasnya. Nah jadi setiap studio itu ada skatnya, dan ini bisa dibuka guys. Jadi misalnya kalau orang yang nyewa sekitar
500 orang bisa dibuka semua dari satu studio A, studio B, dan studio C. Semuanya itu connecting guys ya. Di sini juga ada barnya juga. Di studio C barnya lebih kecil, lebih memojok gitu ya. Di situ ada set table, di situ ada papan tulis, sama juga ya seperti itu. Dan di sini itu lemari untuk menyimpan di atas kalau para pengunjung ya. Jadi barnya di situ. Terus kita punya di kulineran ini kita punya wine room guys. Jadi wine room. Jadi kita menyimpan, mengkoleksi, menjual jenis-jenis wine mancanegara ya, internasional wine dari setiap negara Eropa, seluruh dunia lah. Kita ada koleksi di sini. Jadi kita kalau di sini kita jualan wine itu juga untuk kita jualan champagne, prosecco juga untuk pairing makanannya guys. Jadi tergantung kalau eventnya mereka beli menu dengan wine, kita kasih wine guys. Kalau enggak ya enggak pakai. Biasanya kalau acara-acara untuk orang dewasa kita pakai wine. Nah, jadi kita bisa kelihatan dari dalam ya. Jadi karena temboknya di depan itu kaca, kenapa kita kok pasang kaca? Biar menarik orang untuk waktu lewat itu penasaran acara apa aja di sini. Nah, di sini juga di Kulinarion, di tempatku kerja, kita juga ada ini tempat duduk-duduk. Orang kalau lagi bosan di dalam, lagi telepon itu duduk-duduk sini dia. Di sini ada bantalnya juga. Nah, di sini lorongnya, pintu menuju ke conference. Jadi di sini kita ada conference. Di sini ada beberapa foto guys ya, foto-foto kenang-kenangan acara event yang udah kita lewati, kita lakuin. Nah, di sini ada tanda Nero-nya, VIP room, conference, dan toilet. Jadi di sini toilet. Yap. Dan di sini ada foto. Mungkin kalian akan lihat sendiri. Nah, itu ada fotoku guys di sini. Ini foto lamaku dulu, masih dipajang di sini buat kenang-kenangan. Waktu itu ada acara wine casino guys ya, wine tasting itu. Jadi aku bekerja sebagai wine sommeliernya waktu itu. Tapi wine sommelier abal-abal. Nah, ini papan wine casino-nya. Ya. Aktivitas. Nah, ini locker, ini dishwasher. Jadi ini connected juga dari B dan A, C. Nah, sekarang di sini itu tempat conference room. Di sini kita ada dua ruangan, conference room A sama conference room B. Tuh. Dan conference room A dan conference room B itu bisa di-connect. Di sini juga ada VIP room guys. Jadi kita di atas di lantai 2, tapi kalau di orang Romania ini lantai 1. Ini ada VIP room. VIP room ini privat banget ya, tempatnya ruangannya kecil. Biasanya disewa untuk acara-acara ya 10 orang pack gitu. Di sini juga ada barnya juga, cuma jarang dipakai ini barnya. Karena ya jarang juga orang yang nyewa di sini. Hanya orang yang VIP gitu lah. Meeting yang secret. Tamu-tamunya meetingnya di sini. Mereka juga kasih aktivitas sih, kita kasih aktivitas wine casino gitu, wine tasting juga. Nah, jadi dari VIP room ini aku bisa lihat studio A, keadaan studio A bagaimana dan keadaan studio B gimana. Tapi kalau studio C aku nggak bisa lihat karena kesekat sama tembok. Hanya bisa lihat aktivitas studio B dan studio A. Conference room A di sini. Jadi orang biasanya itu kalau menyewa di sini tuh meeting, habis meeting mereka melakukan aktivitas. Dari biasanya orang-orang kantor ya, habis mereka meeting kerja, mereka menyewa memakai ruangan ini. Habis itu dia lanjut ke tempat kerja di depan aktivitas. Nah, sini office kita ya, sorry berantakan. Jadi di sini salah satu office kita di mana kita kerja. Di tim building, sorry agak berantakan guys. Jadi ini kursiku sama temanku. Jadi biasanya aku pakai komputer yang ini. Tapi rata-rata staffnya di sini orang-orangnya pakai laptop pribadi ya. Cuma aku aja sama orang dari HR itu, HR-nya di sebelah sana. Kalau aku mejaku di sini. Sorry guys berantakan.
Dan ini papan buat kasinonya juga. Nah, hari ini aku ada acara event 30 packs. Jadi kita lanjut vlognya nanti, sekalian aku tunjukin aku prepare karena hari ini juga ada event koktail kelas gitu ya, ngajarin orang tamunya ini untuk buat koktail guys. Ya, aku mau buat di sini. Jadi kita hari ini ada acara bikin koktail dan juga cooking. Dan koktail kelasnya aku mau buat di sini. Kebetulan 30 orang, 30 pack hari ini guys. Oke, jadi jangan lupa ikutin terus videonya. Kegiatan kerja, balik kerja di Kulinari dong. Aku ada janji sama orang, jadi kita mau bikin event. Ada event itu special private party. Jadi ada orang ngirim barang guys ya. Ini mau videonya, lagi jalan. Jadi sebenarnya sih aku harusnya datang jam siang karena ada event, jadi aku berangkat lebih awal. Guys, ternyata mereka kirim bir aja karena yang buat event besok hari Selasa itu manajemennya dari Bergen Bir ya. Oke guys, baru aja aku mau preparing birnya. Kita dinginin tadi birnya yang baru datang. Sekarang sebelum prepare untuk acaranya koktail kelasnya, kita ngopi dulu kayaknya ya. Yuk. Jadi kita mau buat cappuccino. Jadi di tempatku yang kerja itu aku nggak punya itu ya, mesin kopi mesin yang manual itu. Jadi kita pakai mesin yang otomatis gitu. Tapi ya nggak guna juga sih kalau punya mesin yang pakai handle gitu manual. Karena ya aktivitasnya kita itu nggak buka restoran, jadi kita gunain hanya kalau ada event-event aja. Jadi kebetulan kita dapat sponsor dari DeLonghi. Ini sponsor partner kita. Jadi kita dapat beberapa mesin otomatis, mesin kopi dari DeLonghi guys. Tapi kualitasnya juga bagus kok. Nah, itu juga ada dispenser susunya juga. Dan rasanya nggak kalah enak juga sih kalau pakai mesin manual juga ya. Dan ini kayaknya bagus ini kalau punya satu di rumah guys. Sini dalam. Oke, kopinya udah jadi. Oke guys, karena kita masih ada waktu, jadi aku mau ambil break, pause gitu. Kalau orang di sini bilang, sambil cerita-cerita, share ke kalian tentang masalah kerja part time ya kan. Banyak anak-anak Indonesia yang udah ada di sini dan teman-teman yang dari Indonesia menanyakan kalau misalnya dia udah datang di sini bekerja di salah satu tempat kerja, apakah bisa mencari kerjaan part time. Nah, aku mau jelasin. Yang aku tahu sih semuanya pasti bisa ya part time. Karena part time kan kerjanya itu kan lepas dia. Part time itu ada dua tipe, harian sama full time. Kalau part time sih full time, maksudnya full time-nya itu dia dikontrak dan tidak dikontrak. Ada beberapa perusahaan yang mau mengkontrak dan ada yang tidak mau. Dan misalnya kalau kalian, contoh nih, kalian udah dapat kerja gitu part time gitu, itu bisa harian ataupun harian itu lepas ya, bisa bilang ilegal atau non ilegal. Kalau ilegal itu waktu kalian bekerja, sebelum bekerja itu harus tanda tangan sesuatu di surat deklarasi gitu dari tempat kerja kalian bekerja. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang itu di Eropa ini, khususnya kalau di Romania yang aku tahu ya, karena aku tinggal di sini, sering datang itu kontrol gitu, dari orang
pemerintahan gitu yang mengkontrol tentang karyawan. Nah kalau misalnya kalian di waktu kalau nggak salah unlucky-nya ada kontrol datang gitu, orang kontrol dari pemerintah datang pengecekan ketenaga kerjaan. Kalau kalian sedang bekerja dan ditanyain mana surat-suratnya, terus kalian nggak bisa tunjukin, nanti ujungnya pasti kena bermasalah guys. Masalahnya itu ya ke owner tersebut yang punya perusahaan di mana kalian bekerja ataupun kalian sendiri. Tapi aku nggak jelas, tapi yang pastinya itu kena denda model kayak gitu dah. Nah, untuk mengantisipasi itu lebih baik yang kita cari yang legal. Nah, mengenai karena lagi kedua part time, kalau kalian di hire dari Indonesia di Rumania ini, terus kontrak kalian itu bukan jadi salah satu perusahaan tersebut. Nah itu harus kalian tanyakan lagi ke tempat perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu memperbolehkan kalian bekerja di tempat lain atau tidak. Karena masalahnya kalau kalian sebelum kalian datang ke sini, pihak perusahaan kalian yang kalian bekerja itu mendaftarkan nama kalian itu, data-data kalian itu sebagai pekerja karyawan mereka, perusahaan itu. Jadi otomatis kalau misalnya kalian bekerja di tempat lain, punya double job ataupun itu kalau aku rasa sih bermasalah ya, karena ya tergantung dari perusahaannya. Lebih baiknya kalian minta izin perusahaan kalian ke dimana kalian bekerja. Tapi kalau kalian misalnya mau nekat sih boleh-boleh aja sih. Kayak misalnya kalau misalnya kayak aku ini kadang-kadang juga tanpa surat lah bekerja di mana itu tanpa surat. Jadi aku cuma datang aja, siang kerja 4 jam 5 jam pulang dapat uang dibayar gitu. Itu sih namanya part time sih. Terus ada juga yang part time yang tanda tangan juga pun. Jadi sebelum bekerja aku tanda tangan di surat deklarasi, proses verbal lah misalnya kayak gitu. Gitu guys. Nah, terus lebih enaknya lagi sih kalau kalian lepas dan udah mengenal orang tersebut. Kadang-kadang juga aku di sini tempat kerjaku ini aku membutuhkan seseorang misalnya untuk bagian cleaning, bersih-bersih ya, jadi bagian clear up yang bersihin gitu, yang setup itu aku butuh. Terus aku juga butuh staff di bar. Kadang-kadang aku manggil temanku juga datang ke sini, tapi mereka tetap tanda tangan. Terus kita minta data KTP-nya, ID-nya itu, dan setelah itu aku bayar setiap 4 jam itu aku membutuhkan tenaganya untuk bekerja membantu aku di sini, dan aku bayar setelah itu. Itu aja sih saran-saranku dan yang aku bisa sharing ke kalian sambil aku minum kopinya lagi tentang part time di Romania. Dan suggestionku kasih saran juga, kalau kalian mau mencari-cari part time yang lepas harian itu banyak banget guys. Bisa cari kalian di OLX. Jadi kalian bisa download atau klik di internet ya, OLX, dan di situ tentang lowongan kerja di mana kota kalian bekerja. Tinggal contohnya aku di Bukares, banyak banget orang yang butuhin lowongan itu, mereka ngepostnya announce-nya itu lewat OLX. Jadi kalian bisa menghubungin aja, karena ada beberapa temen yang dapat kerja dari OLX juga guys. Kalau aku dulu sih dapat kerja ini aku melewat suatu aplikasi ya, namanya aplikasinya itu Best Job gitu. Best Job itu terkenal banget, Best Job di Eropa, terutama di Romania. Terus E-Job juga aplikasinya. Jadi kalian daftarin nama kalian, data diri kalian, masukin CV, pengalaman kalian apa aja di situ. Nanti istilahnya modelnya kita buat CV lah. Terus ya waktu ada employer yang perusahaan yang mau mencari karyawan, dia postnya di situ, dan di situ kalian tinggal klik aja, masukin, klik apply udah. Jadi otomatis CV kalian udah terkirim, dan mudah-mudahan kalau kalian beruntung jadi baca sama employernya, terus ya dipanggil interview dah. Kayak aku dulu dipanggil interview ke sini, ngobrol-ngobrol, dan udah bekerja. Nah terus kenapa kok balik lagi di tempat ini bang? Ya aku balik di sini ya lagi ya
Sebenarnya kalau di sini sih sebenarnya aku udah berada sebelum pandemi itu udah 2 tahun ya. Jadi aku kerja di sini tuh dari tahun 2018 sampai pandemi tahun kemarin 2 tahun yang lalu. Sampai tahun 2020 lah aku di sini. Terus karena offernya cukup lumayan guys, ya gajinya cukup lumayan, kerjanya nggak ada pressure. You can see this feel like home, your home ya. Jadi nggak seperti kayak tempat-tempat kerja sebelumnya. Jadi atasannya itu kebetulan juga bukan orang lokal sini. Atasan bos ownerku ini orang Italia sama orang Jerman. Jadi dia itu mengerti banget apa yang kita mauin gitu. Nah, jadi dia tahu apa yang kita mauin, dan kalau kita memang punya skill, dia pasti apresiasi banget ya. Jadi dia nelpon waktu itu, aku udah bekerja di salah satu tempat bar lain, terus dia sore-sore itu waktu aku santai libur, di bosku telepon aku bilang kalau katanya butuh aku lagi, suruh balik karena bisnisnya udah mulai jalan lagi, banyak event, banyak clients lagi bikin acara event di sini. Karena sebelum waktu pandemi itu emang benar-benar kenapa cabut, karena ya itu tadi bisnisnya nggak jalan ya, karena kan banyak covid di Romania juga, jadi dilarang sama pemerintah untuk melakukan aktivitas yang melebihi dari banyak orang ya. Jadi itu alasannya aku pergi. Dan selama pandemi itu kita dapat bayar sih sebenarnya, masih dibayar tapi bayar setengah guys dari gajinya. Dan berapa persen ya, nggak setengah sih, lebih dikit lagi. Dan aku nggak bisa bertahan dengan gaji segitu, karena ya aku memaklumi juga karena situasi covid, kondisinya nggak memungkinkan untuk kita mendapatkan gaji full. Dan sekarang aku balik lagi ke sini ya, Yovan is back in Culinarion. Oke, sekarang itu aja sih yang aku bisa share kalian. Sekarang aku mau prepare dulu karena 2 jam lagi, 1,5 jam lagi eventnya akan mulai guys. Jadi ikutin terus video vlog Yovan Valindo, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau mau kalian komen, tanya-tanya tentang Romania, komen di bawah, oke? Jadi seperti biasanya kalau aku bikin cocktail class gitu, event cocktail class, jadi aku stay di tengah. Jadi aku di meja ini
get on my head. 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 Get on